Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Al-ayat Al-Qadim amma ba'du. Yang terhormat akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ali Syahbana SNMM, juga Ustaz Haji Dr. Andes Bambang Yuntono, Ustaz Haji Jasmati RPD, dan juga akhinal kiram Ustaz Haji Heru Omo MPD, serta ustaz-ustazah semuanya, calon haji, calon hajjah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama mari kita bersyukur ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar syukur kepada Allah, sebagaimana syukur Bapak saya kepada Allah ketika memberi nama saya Masykur, luar biasa. Masykur Ihsan yang disyukuri. Maka saya senantiasa mengajak mencari teman untuk bersyukur kepada Allah, karena dalam Quran itu disebut qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau, yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongannya orang yang sedikit yang bisa bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur pasti ditambah nikmatnya, jangan ragu-ragu. Tapi kalau kita mengkufuri, artinya tidak mengakui terhadap nikmat yang diberikan itu, maka kita sudah dinanti oleh siksa yang sangat pedih gitu ya. Maka mari kita bersyukur, terutama nikmat sehat ini ya, nikmat sehat yang luar biasa. Bisa, paling tidak bisa melihat makanan yang enak ini. Saya melihat sudah kenyang ini. Masya Allah, iya. Sudah kenyang ini, semuanya enak ya. Kalau saya itu di mana-mana dikenal menyebut makanan itu tidak ada makanan yang tidak enak. Makanan adanya enak dan enak sekali. Jadi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat sehat ini ya, bisa ketemu, berjumpa kembali, dan tiada terasa kita sudah mulai tua. Apalagi iya, dulu ini kali cilik luntang runtung bareng-bareng, kali cilik mulai terasa mandang tua ya. Kemudian yang berikutnya kita mari gemar bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue yang punya hajat apa sering-sering bersolawat ya, pengen bojo, pengen naik apa gitu dan sebagainya. Yang punya hajat-hajat maksud apa, perbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, karena beliau adalah makhluk pilihan Allah yang punya yang diberi kewenangan nanti memberikan syafaat pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, sebenarnya ini acaranya Pak Saiful ya. Pak Saiful yang tadinya minta acara untuk pembinaan, tapi karena beliau katanya ada acara mendadak, aku sih ketempuan. Permisi dia. Ya, tidak apa-apa, kita sharing-sharing ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya dan kepada saudara-saudara semuanya.
Ini apresiasi luar biasa pada Al-Ustaz Ali Syabal ini. Nambah teblok, aku ngerti mudune Kang Bis. Kalau Ustaz Jasmati, Kang Malang, aku tak lapan Malang ora sida. Pasti cerita kenam iki. Jadi kok takut apel merah ya apel Malang. Ya ini benar-benar Malang ya. Ya orang tuku ya. Tapi nanti yakin kayaknya ya. Ngomong bagi dia apel Malang. Nah, ini luar biasa ya, spiritnya, semangatnya. Kalau capek jelas capek. Kalau secara lahir itu capek. Tapi capek kalau senang, semangat itu nggak ada capek. Ya. Saya juga ngantuk, tapi ketika semangat nggak ada ngantuk saya ya. Padahal kalau Jumatan kalau semangat nggak ngantuk, tapi kalau nggak semangat ya tidak ada ngantuk, tidur. Ya, tunggu tangi-tangi bis Allahu Akbar. Nah ini luar biasa. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa poin. Tadi saya catat ada 5 poin ya. Nah, nanti secara cepat. Yang pertama tentang keislaman, kedua tentang kemuhammadiyahan, ketiga tentang kepesantrenan, yang keempat tentang kependidikan atau tenaga kependidikan, dan yang kelima tentang branding sekolah atau madrasah atau pesantren itu sendiri. Yang pertama tentang keislaman. Tadi saya menukil ayat dari surat At-Taubah ayat 122. Yang tadi saya bacakan, ini saya terjemahkan, ini sebagai poin yang pertama dari sisi keislaman ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah ini surat apa tadi? At-Taubah ayat 122 ya. Siang saya nyambi duduk ya, itu mungkin di belakang nanti ya kayaknya kedengaran ya. Nah ini ayat yang memotivasi kepada kita dan kepada anak-anak didik kita untuk menuntut ilmu tafakuh fid din. Kata Nabi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka dia akan difahamkan dalam agamanya. Man yuridillah bihi khairon yufaqihu fiddin. Jadi orang itu kalau dikehendaki kebaikan itu akan difahamkan dalam agamanya. Nah kita yang berada di dunia pesantren ini hendaknya paham terhadap Islam meskipun tidak hafal ya. Ya saya sendiri saya berada kuliah saya udah mantap sekali, saya mulai SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi itu luar biasa. Tapi nah kelalaiannya itu Pak Haryono ya. Iya. Nah orang-orang yang cerdas kayak Ustadz Ari Sabana, Ustadz Jasmati kan sih kemudian terus zaman kuliah semester 1 ya. Nah ini kita memperdalam pengetahuan agama itu sejajar dengan jihad fisabilillah. Dan medan jihad kita ya di sini ini. Orang sing mikirin politik sing dhuwur-dhuwur ngana urusannya ngana pirang-pirang urusannya masalah Den Samsudin, Amin Rais, ya Haidar Nasir dan lain sebagainya, teman-temannya yang di sana. Kita yang di sini jihadnya ya ini memahamkan kepada anak-anak kita, santri-santri kita supaya mereka paham terhadap agamanya, paham terhadap keislamannya. Karena inilah yang menjadi andalan. Jadi oleh Allah dilarang semuanya pergi ke medan perang, ngomong mangkat perang kabeh, terus pada mati di medan perang, gugur, habis wong Islam, habis ulamanya, habis kiainya, habis ahli agamanya. Maka harus ada yang menuntut ilmu agama. Nah, apa tugas mereka itu? Nah, yang pertama itu mereka tugasnya adalah memberi peringatan kepada kaumnya. Ya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka itu pulang. Jadi ketika santri-santri kita itu atau kita ini yang dulu pesantren kemudian pulang ke tempat asal, ke tempat semula, memberi peringatan kepada kaumnya. Nah,
si bocah-bocah kana kancane kula njenengan sami pada nyantri ya, nyantri kemudian pulang mereka jadi ustaz, jadi kiai, paling orang bisa mimpin doa, bisa ngimami dan lain sebagainya. Nah, mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Kemudian yang kedua ini yang penting. Nah, ini adalah agar mereka dapat menjaga dirinya. La'allahum yahdharun, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Artinya apa? Mereka itu memberikan pencerahan kepada orang lain, tapi juga mereka bisa membentengi dirinya sendiri. Nah, ini tugas dari generasi yang tafakuh fiddin. Ini sedikit sekilas tentang hal ini. Maka sekalian, kita yang hidup di dunia pesantren ini diusahakan ini yang masih punya anak keturunan atau yang belum menikah, dicita-citakan besok anak saya kalau bisa pesantren ya. Nah, kalaupun tidak pesantren ya dipahamkan ilmu agamanya, bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini seperti dalam surat At-Taubah ayat 122 ini. Ini dulu pelajaran PGA saya kelas 2 kalau nggak salah. Iya. Kemudian tadi pada kelalen nanggon kene niki. Wali yundiru sokan wali yundiro aku kok keliru bae kene deleng kene iki kok keliru. Pelajaran PGA kelas 2. Iya. Pak Kali kan kelas 45, jadi kalau Pak Kali Sabana dulu itu di MBI itu kan kelas 45. Kelas 45 itu kelas khusus sing bocah pinter-pinter. Cara aku nggak karena ini sing sirai gede-gede. Gede kupluk angel banget. Maksudnya itu kuplukan orang suka tuh ngomong baik, lah pimpinan pesantren untuk kuplukan. Siki mulai dalam kopiahan. Mending ini ceceran kalau Pak Imam Tobro ini mantan kebas pimpinan pesantren orang kopiahan ya. Ini dulu bapaknya ini almarhum ini termasuk ahli kitab, artinya ahli kitab Wong Jawa atau ahli kitab Wong Kana. Artinya Wong sing ngerti kitab bisa maca kitab lancar ya bapak kayak ahli. Bapak saya dulu kalau belajar juga sama beliau Pak Kiai Mudakir. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini tugas kita adalah untuk belajar dan memberikan pembelajaran. Nah, kata Nabi itu kan kita pilihannya ngaliman ya. Jadi orang yang alim, yang pintar. Au muta'aliman, utawane wong sing mulang. Au mustami'an, utawane wong sing ngrungokna. Semane ngrungokna kon ceramah ora gelem. Kon ora gelem kon ngrungokna gelem ya. Bilang kayak gue, karo WA tapi karo nulis hasilnya ceramahnya kayak gue. Au mustami'an sing nomor papatnya au muhibban, kita mencintai, menyukai. Wala takun khomisan aja sing nomor 5, pinter ora, mulang ora, ngruwokna ora, seneng ora. Senengane moyoki, senengane bully, senengane mencela, tidak mendukung rubesi. Nah, jangan sampai ya, kita ini harus masuk di antara kelompok. Makanya saya itu termasuk yang rajin ngaji aku, rajin mangkat ngaji ya bu, teman ora penting mangkat ya. Nang dana pengajian anak kesempatan jadi parah nih aku. Apa mending kalau nggak buat tripod, beli view nambah dolar banyak. Iya, iya. Anak Gus Miftah alun-alun parah nih aku dari pengajiannya. Oh kayak modelnya ya, dia model cetak-cetok, model saru ya. Oh ya. Modelnya memang seperti itu. Saya pelajari ketika ngaji di tempatnya bagus itu akidahnya. Dan ketika pengajian yang pengajian rutin itu bagus, tapi ketika di lapangan kayak gitu gayanya anu kadang-kadang gede-gede kayak gitu ya, tapi itu sudah menjadi kulturnya. Nah, baik, kita lanjutkan terus sekalian. Jadi mari kita bersama bersemangat dalam belajar, dalam mengajar, dalam memberikan ilmu, dalam mencari ilmu, karena inilah yang menjadi keunggulan bagi kita. Nah, itu tentang keislaman sedikit setengah dipahami temenan. Apa meniki nang pesantren, bagaimana supaya kita paham ya belajar
Belajar kita ini kan tak kenal lelah, tak kenal berhenti, dan kita senantiasa belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua yaitu al-ikhlas, yaitu kita ini sebagai warga, sebagai anggota, sebagai pengelola, sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah ini, kita ini adalah berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hanya menyandarkan amalan lillahi ta'ala. Sebagaimana ketika kalau niat dilafadzkan itu kan mesti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kalau anak-anak kecil kita diajari secara lisan, dulu saya juga belajar begitu, mesti di belakangnya ada lillahi ta'ala. Nawaitu somahutin anandai podi sahli romadoni hadihi sanati fanto lillahi ta'ala bleng bedugan. Cuma sayangnya kita ini, saya mengamati itu anak-anak kita, generasi kita secara umum itu bisa niat ning telung perkara tok. Siji niat salat, loro niat puasa, telu niat wudu. Liyan iku ora bisa. Pak Guru si kepriwe carane niat mandi junub ora bisa. Maka ini menjadi peluang bagi kita bahwa kita ini kan niat itu adalah merupakan kehendak hati ya, yang tidak mesti harus dilapatkan. Dilapatkan memang mengalami kesulitan ini. Ya kalau sholat karena sudah terbiasa, wudu tiap hari, ya. Puasa karena sebulan biasanya di drill ya. Tapi di luar itu banyak yang tidak bisa, sehingga niat itu memang tidak harus diucapkan, tapi itu adalah merupakan satu kehendak hati yang benar-benar menjadi keinginan dari yang bersangkutan. Nah ini ikhlas. Dan kemudian yang ketiga adalah memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini jaudatul ada ya, memberikan hasil yang terbaik. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik. Panjenengan jadi guru mapel ya, jadi guru mapel yang terbaik. Jadi kepala madrasah yang terbaik. Jadi direktur pondok ya, direktur pondok yang terbaik. Dari kepala sekolah juga yang terbaik. Semuanya menjadi yang terbaik. Jangan setengah-setengah ya. Karena inilah medan jihad kita, medan sekaligus ibadah kita, sekaligus juga ini sebagai mangisah tempat penghidupan kita. Jadi ini menyatu dalam satu kesatuan. Nah, kemudian yang tadi yang kedua ya, ketiga ya. Kemudian yang keempat yaitu al jihad, nah, ya. Jihad latif muhtarom. Jadi kita harus memiliki spirit semangat berjuang, berjihad-jihad itu ayat bermakna adalah sungguh-sungguh cara wong desane itu temenanan. Temenanan kowe udah bawang kontong kowe anak orang genepi, orang anak orang bisa ganjili. Jadi anak karo orang anak anu pada bae. Kowe jenenge bawang kontong. Tapi sikile orang anak ya. Jadi tidak mempengaruhi. Tapi kalau kita ini adalah mempengaruhi. Kalau tidak ada panjenengan, wah ini jadi genap, jadi kurang. Kalau ada panjenengan ini akan menjadi lebih baik. Nah, ini kita ini berusaha menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah semampune, sekuate, seporete ya, cara bahasa anak mudane gaspol ya. Gaspol, mantang kita, mantang dalam kebaikan. Coba kita lihat kemungkaran yang di mana-mana itu. Wow, metentangnya 24 jam. Metentang terus kaya piye? Otote gede-gede kaya piye pada centeng-centeng agen-agen maksiat metentang 24 jam. Nah kita ini kalau tidak metentang dalam hal kebaikan, lah ya luput. Sekarang mung nasibe wong Islam nang Indonesia sing jere jumlah mayoritas melasi wingi ya sikis mulai kebuka kayak mulai kayak. Wala jebule kelakuane kae. Allah akan menunjukkan kebesarannya, menunjukkan keadilannya. Nah, jadi mari kita berjuang. Saya sering menyampaikan, langkah rumusnya mayoritas selalu mengalahkan minoritas. Orang anak rumusnya, orang anak minoritas bisa mengalahkan mayoritas nang dibae. Wis iki nang dibae.
Nang Indonesia ora satu aja. Sinjane wong Cina pira? Ya mbok. Wong Cina bisa dihitung karo hitungan. Tapi bisa menguasai semua aspek gejala. Mbok ora masuk akal. Menguasai semua aspek. Wong Kristen dibanding wong Islam jumlahnya mbok ado melu. Wong Islamnya bisa sing manut bae. Cara bahasa Pak Kiai Marwan, wong Islam kaya belet. Dibentuk dicetak nang ngari wong kana manut, dadi bata gelem, dadi gendeng gelem, dadi nah ini. Jadi karena ini spirit semangatnya. Nah, kan sudah jelas itu dalam Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Nah, kita sedang memberi dewek ya. Biiznillah, dengan izin Allah. Maka supaya kita ini mendapat izin Allah ya berjuang kemenanan. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah rela berkorban. Nah, tadi yang rela berkorban. Ya berkorban apa-apa lah. Jangan bisanya korbannya apa? Ya gue semampune. Ya aku bisanya berkorbannya waktu kayak gini kudune aku siki mangler turu mbok enak. Pun mari ngene ya dikorbankan bisanya kayak gini ngomong. Kok gak tinggal nang YouTube ana sing ronan lumayan siji loro. Dakwah kita. Lemah sekali kita dakwah medsosnya. YouTuber momen lagi langka. Aku ngeliat batirin di langka. Anak-anak YouTuber yang umum kae. Pemburu dolar. Aku itu saya lihat ini ya melas temen ya. Padahal ngeliat duit asli yang paling enak ya YouTuber. Tapi pada orang telaten. Ya begitulah situasinya. Maka kita berusaha menjadi orang yang rela berkorban, yang mengorbankan apa saja yang kita bisa. Dan pengorbanan itu tidak mungkin sia-sia. Ya, pengorbanan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ibu-ibu ngelahirakan buk lara babaran baru itu plong lega ya, bisa ke bayine metu dideleng genep panca indrane alhamdulillahirabbil larane ilang seneng banget. Maka ketika MH ditanya oleh jamaahnya itu mangyahan gitu, saya sering dengar MH itu, MH kenapa di dunia ini tidak diciptakan senang saja oleh Allah? Kok ada penderitaan, ada apa gitu kan? Ya kalau tidak ada penderitaan ya nggak ada nikmat, nggak ada rasa senang, nggak ada bahagia, bukan bahagia terus. Tapi kalau ada penderitaan itu ada bahagia. Orang merasa menikmati sehat itu ketika dia sedang sakit. Boleh ya. Enaknya tadi wong sehat ya bisa melaku, bisa manjat maring darung ulum lantai loro. Aku boro-boro junjung sikil cici ora bisa apa ning sikil lorone. Luar biasa. Nah, ya. Kemudian yang keenam yaitu semangat berjamaah. Jadi kita ini harus sering berjamaah. Al-jamaah. Kuatnya wong Islam gue, kuatnya kita ini karena ada kekompakan, karena ada semangat, karena kebersamaan. Siki orang nana sebenarnya Superman, orang nana Batman, orang nana nek wadon apa jenenge? Wonder Woman. Jika nana super team. Jadi kita ini menjadi super tim yang hebat, menjadi jamaah yang hebat. Nah ini harus sinergi kata Yunahar Ilyas itu, sinergitas dan kekompakan dalam berorganisasi. Wis to ngomong nak langkah rumusnya mayoritas selalu menang orang nana. Sing penting kompak setitik kompak kowe bisa ngalahna akeh sing ora kompak. Sing luput maning setitik ora kompak. Ya wis dilibas nang ngaring sing mayoritas tur kompak. Dah melasi teman ranting kayak pati dilekati tadi wong estetik ora kompak aduh. Tapi harus titik kompak medeni banget kuwi. Jadi kompak misalnya wong 5 kumpul arep bangun sekolahan wong 5 kumpul kira bangun sekolah lah wis aku urun lah 1 juta glutak nembok. Ini kompak dah ya 1 juta glutak. Aku 1 juta baik glutak. Rampung. Karena apa kompak. Lah aku ora bisa urun anak ngene lah aku tak golek tipe aku kayak nasihat hiler lah anak ya anak.
jamaah. Kemudian yang ketujuh adalah loyalitas, kepatuhan. Jadi warga Muhammadiyah harus patuh dan loyal kepada pimpinan. Nah, pimpinan kita siapa? Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Nah, tapi Yonahar Ilyas berpesan, kepatuhannya itu bukan kepatuhan taklid atau kepatuhan yang kultus individu, tapi adalah kepatuhan yang kritis. Nah, yang semangat egaliter, karena kita sudah mengakui la ilaha illallah. Jadi kepatuhan ya jangan, kita membiarkan juga jangan. Maka seringkali kita ini sebenarnya ya, kalau saudara kita, teman kita kebablasan, dewek kue babar nganang boleh solawatan sementina anak madein anyar solawatan terbaru dewek babar pisan orang itu solawatan. Iya. Sehingga kita ini kering di bidang budaya. Nah, jadi ini yang ketujuh adalah ketaatan, kepatuhan, ya, at-ta'ah, ya. Kemudian yang ke-8 yaitu al-ukhuwah, persaudaraan. Kita ini ada paseduluran, ya, bersaudara ini, apalagi satu tim ini. Kemarin saya waktu rakor kepala sudah menyampaikan ke Pak Heru, Ustaz Jasmadi dan Pak Bambang, Pak Ali, bahwa SDMPK itu mohon diakui dan memang sudah berjalan cuma belum maksimal sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum, ya. Ini pesan saya dan Pak Saiful kemarin, supaya apa? Supaya terjadi sinergitas. SDMPK itu berada di lingkungan Pondok Pesantren dan pelangnya wis kawit mien kenang-kenang mbok ae. Pondok Pesantren Darul Ulum unit usaha 1 SD Muhammadiyah PK, MTS Muhammadiyah, MA Muhammadiyah. Ini luar biasa sekolahane. Ngedab-ngedabi wong mengkirik nek krungu Darul Ulum. Asli mawi kowe. Darul Ulum dene ya. Katone orang mitayane tapi luar biasa. Apa meneh ngesuk bar piye wae semangat maning. Tambah luar biasa. Nah ini, jadi ini semangat persaudaraan. Jadi nanti SDMPK, guru-gurunya ini adalah bagian keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum. Silakan sinergi. Oke, kepriwe bocah pikir jantar jemputnya nang Belanti dirembuk. Jadi putusnya dewek akhirnya orang komunikasi komplain. Nah ini jangan sampai. Maka kemarin diantaranya Pak Saiful latar belakangnya itu kan karena banyak masukan tentang Darul Ulum sehingga Pondok Pesantren Darul Ulum perlu dikumpulkan. Ini ustadz-ustadznya. Nanti saya sampaikan. Ini yang ke-9, yang terakhir adalah harus bangga menjadi warga Muhammadiyah. Aja sini sin ngaku Muhammadiyah, aja sini aku peluk iki, aja isin, ngaku lambi iki aja isin. Ora apa-apa. Ora ana sing macam-macam nek anu pancen temenanan, tapi nek anu glaya-glaya ya lah jan. Ora apa-apa lah, ngono iki ngerti lah. Aku yang ngerti nang dinas nang dia aku Muhammadiyah biasa bae lah wis. Artinya kita ini jangan minder. Nek minder ya wis lewat. Wong pinter kalah karo wong sregep kalah karo wong nekat. Nah jenengan wong pinter tapi ora sregep ya kalah karo wong nekat. Lah luput mari wong nekat bisa kalah nang wong gemblung, nah kan bahaya. Medeni wong mabuk apa medeni kan. Nah, inilah diantaranya saudara sekalian. Jadi kita ini di Muhammadiyah ini harus ikut bangga. Lah nek orang jenengan sing ora bangga sih siapa sing arep bangga dadi wong Muhammadiyah? Karena kae bulan bintang ya ora, bintang 9 ya ora. Beda kultur beda apa. Nah, ini saudara sekalian tentang kemuhammadiyahan sedikit. Yang berikutnya tentang kepesantrenan. Jadi pesantren ini menjadi salah satu program keunggulan, program unggul dari Muhammadiyah untuk tahun-tahun belakangan ini dan kedepannya. Ya, maka kita harus terus menggiatkan pondok pesantren ini. Satu yang perlu disoroti kemarin adalah dari segi kebersihan dan kerapihan. Monggo nanti dibentuk tim pusher untuk kebersihan dan kerapihan. Jadi tidak pernah ada sampah di Darul Ulum. Jadi kalau ada sampah di Darul Ulum itu bagaimana supaya diciptakan ini menjadi
tidak ada sampah. Ada tulisannya di sana. Tak ada sampah di Darul Ulum Gede Banten anak-anak. Wong dalile pirang-pirang anak tuh fatu minal iman ngisore anu kotoran pirang-pirang. Kan itu. Kena Indonesia trok. Jangan membuang sampah di sini ngisore sampah. Ini Indonesia trok. Nang Singapura orang anak. Aku tahu mengana bisa cerita. Dolan mari Singapura, jalan-jalan mari ngana. Sing jenenge wong Singapura kon ngomong bahasa Indonesia, sorry. Senajan bisa tapi ora gelem ngomong bahasa Indonesia, gembeleng banget. Ngomongnya bahasa Inggris bae karo bahasa kana. Karena apa mereka bangga terhadap dirinya. Nah, sing jenenge sampah kuwi ora ana babar blas. Mobil kalau parkir ada sampahnya terus dibuang pakai tangan, ini kena denda. Ana CCTV ini. Tapi nek mobilnya jalan sampai tiba dewek orang kena denda. Karena itu bukan unsur sengaja sih. Ini kan tiba kok sampah nang itu salah satu contohnya. Ya, bersih banget. Sungainya juga bersih. Orang kan udah dewek. Masya Allah, segala macam barang itu ada di sungai itu. Nang kalen ya. Tekan aring jok ya anak bisa bantal bisa anak pembalut atau pemaning pirang-pirang. Nah gitu. Jadi ini mari kita jaga nih. Kemarin jangan yang mengikuti Pak Dahlan Rais yang disampaikan apa? Kebersihan. Next sekolah liane nyapu sedina ping 3, kita itu nyapune kalau bisa 2 kali lipatnya. Nang pondok nggonmu anu bersih-bersih anu ping pira seminggu ping 3 nggonku ping 30 ya bersih ya nyenengin nek bersih gitu. Coba nanti dibuat tim buser ya buru sergap kebersihan supaya pondok kita ini tetap bersih. Urusan dalil yang harus bersih kalau wis pokoknya wong pada moni dewek oh iya karuan an-nadhafatu minal iman. Iya. Karena kebersihan kita itu dimotivasi karena semangat spirit. Wong Jepang, wong Singapura itu motivasinya bukan karena ini, tapi motivasi karena duniawi. Sehingga dulu dosen saya itu namanya Profesor Tafsir itu dari Bandung. Gue ora terima nek dianggap wong Islam gue anu terbelakang ora terima. Karena mereka itu mesin, seperti mesin. Kalau kita ini termotivasi oleh semangat spiritual yang tinggi. Nah, ini pesantren. Jadi mari kita jaga kebersihannya. Kebersihan badan, ustadz daerah, resik-resik, klimis-klimis, necis-necis, gagah-gagah, keren-keren, ayu-ayu. Kan ya gue kudune kok nyenengi, glerab, wali murid SDPK. Keren sekali nih. Ustadz dari Nulung kan ya itu. Jadi mereka masuk anakku tapi sekolah anak kene lah. Di antaranya faktor yang kecil itu. Jadi kebersihan dan keindahan mari kita bersama ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang menakjubkan. Nah, sing umumnya aja yang biasa. Begitu anak-anak SDMPK atau orang sedang lewat sini lagi nganter bocah lagi pada ngaji, jejer nongkono lagi pada murojaah. Luar biasa gitu, besok wis pada nantang ngaji. Wis pada sarapan urung ya. Misalnya, jadi silakan dibuat sedemikian rupa supaya kita ini bisa punya aktivitas yang dibanggakan yang bisa dilihat oleh orang dengan mudah. Nah, jadi ini mari kita bentuk bersama-sama. Nah, ini sering rapat, sering briefing. Kalau bisa itu ada briefing tiap hari. Gurune ustadz siki dirembuk bae sepakatan bayar mangkat jam pira kan ya gena-genaan bae. Jam itu kurang seperempat ya wis. Jam itu kurang seperempat tik. Misalnya meeting 10 menit atau 15 menit hari ini misalnya. Atau kalau tidak bisa tiap hari ya mungkin tiap hari-hari tertentu. Ya minimal seminggu sekali kumpul atau punya agenda untuk meeting persiapan untuk yang akan datang sambil evaluasi yang kemarin. Nih, jadi kita perlu ada peningkatan
di bidang aktivitas khususnya para santri ya. Ya sekarang karena lagi bangun sih ya, penting belakrak kayak gitu. Ya orang akan maklum ya karena sedang dibangun. Tapi nanti ketika sudah selesai, mari kita tancap gas lagi, gaspol maneh. Wis langka kotoran sing ngletak nang dalan, soranana. Terutama saya berpesan dan kemarin Pak Saiful juga ketika jam pulang, jam berangkat anak SDMPK itu disiasati coba nanti gimana caranya. Jam pulang, jam berangkat. Nah jam istirahat kan wali murid orang pada mari ngene ya. Orang. Tapi nek jam berangkat, jam pulang mesti mari ngene wali murid. Kecuali yang diantar pakai mobil. Nah, termasuk nanti saya berpesan ini kepada sekalian ini yang di Darul Ulum untuk koneksitas dengan warga, tokoh dan pejabat yang ada di lingkungan kita. Contohnya siapa? Kepala desa, ketua RT, ketua RW. Itu jadikan dalam tanda kutip bagian dari Darul Ulum. Apalagi kepala desanya sekarang Mas Wawan itu kan lebih mudah, lebih gampang, saya kira lebih familiar terhadap kita. Nah, kemarin saya dapat usulan ini untuk akses jalan nanti misalnya gimana supaya akses jalan ke Darul Ulum ini bisa diperlebar. Kan itu bisa dirembuk dengan warga atau dengan kepala desa atau dengan tokoh yang ada di sekitar kita. Oh, misalnya pinggirnya dicor. Oh, misalnya pinggirnya di apain dan sebagainya. Kemudian misalnya saja itu yang di depan kemarin saya dapat masukan itu yang pas nikung ini kalau bisa di lobi itu cuma dari papras sedikit kepriwen lah gue kan anak sih bisa lobi. Soalnya aku tahu gasruk kayak mobilnya nang kono. Aku awal-awal belajar kayak nganggo mobil merah Darul Ulum, aku nggak ambulan. Ambulan itu dawa ora kemutan, nikung kowe nang ono gesruk kowe. Towal itu. Lah ngenteni engko menak sisan gawe mari tukang cet. Nah, itu kan resiko itu yang pas nikung gini set gitu ya. Terus ruang parkirnya. Kemarin Pak Dahlan Rais itu cerita, sekolah itu menarik karena apa? Karena parkirnya. Jadi ada sekolah yang parkirnya diatur. Jadi masuk, putar, ya turun, belok. Ada itu. Nah, coba nanti diatur supaya ini bisa disiasati dengan lokasi yang sedemikian rupa begitu ya. Nanti Mas Heru coba komunikasi yang dulu pernah diprogramkan katanya mau diakses jalan ke sana ya monggo itu silakan dikomunikasikan dengan kepala desa. Kemarin dengan Pak RT sama warga saya ke situ hari Sabtu kemarin. Terus warga mendukung semuanya. Di situ ada pekarangan kosong dari depan balai desa. Itu tinggal ngecor sedikit. Nanti kita ngontrak pelataran rumah orang, yang motor itu bisa lewat sana. Jadi sangat mengurangi lalu lintas yang di depan sini. Dan itu biayanya nggak besar di bawah 50. Itu solusi, salah satu solusinya lah. Terus solusi yang kedua, kemarin sama pemborong itu ngobrol. Terus siangnya saya di belakang calon terminal sana. Kemungkinan nanti 2024-2025 terminal itu dibangun. Nah, nanti kita bisa kerjasama dengan terminal. Itu sangat luas sekali, lurusnya ini. Apa ya? Sana ya? Ke depan Polsek itu luas sekali terminalnya. Nah, nanti bisa yang mobil-mobil itu turun di belakang sana. Kita kemarin sama Pak Haji ini tinggal ini lahan saya pembebasan 2 meter juga nggak apa-apa, silakan dicor ke sana gitu. Jadi sama Pak Hajinya sini, sama Pak RT-nya juga diarahkan ke depan itu nanti aksesnya lewat belakang. Jadi mobil bisa langsung masuk lewat belakang. Itu seperti itu. Yaitu salah satu alternatifnya nanti ditindaklanjuti dan dirembuk ya, dipersiapkan dengan berbagai macam faktornya nanti. Mas nanti kalau ada terminal di situ, ramai banget ya. Di mana sekolah ada terminal gue, waduh, rame gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi ini mari kita kemas nanti ke depan Darul Ulum ini menjadi profil yang dibanggakan dalam berbagai aspeknya, termasuk dari segi kebersihannya. Sekolah bodol jangan ora apa-apa lho, sing penting resik. Ya.
wis bodol, blotrok. Nah, itu. Jadi ini diusahakan ini bersih. Nah, ini nangkep sana. Kemudian yang berikutnya ini kita sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat Darul Ulum ini. Ini dijaga, ya, dijaga. Jangan sampai ini ternodai oleh aktivitas kegiatan ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kedepannya ini diharapkan Darul Ulum ini bisa terus berkembang, terus maju seiring perkembangan zaman, bisa mengikuti dan bisa menjawab kebutuhan zaman dan kebutuhan dari umat serta persyarikatan. Ya, kita sudah sering menyampaikan bahwa Darul Ulum ini meskipun kondisinya kayak gini, kita ini masih lumayan dibanding dengan pesantren-pesantren yang lain yang mungkin masih dalam taraf berkembang atau baru memulainya. Maka ini perlu kita jaga. Maka ustadz-ustadzahnya ini tadi beberapa poin-poin yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita. Ini yang masih muda-muda ini ya. Jadi di mana-mana kalau banyak anak mudanya itu spirit, semangat dan insya Allah maju. Tapi lagi sini wong tua, repot. Banyak alasan untuk tidak berangkat. Nombok yang sering alasan orang makan kok wong tua. Pesan nomor kurung diundang garis mangkat. Ini nopo mali pak, kulo kan nopo mali. Kayak gue pesan wong tua ya pesan lu, aku repot lu, aku duit gaji lu, aku duit repot dan sebagainya banyak alasan. Karena memang ya manusia seperti itulah sifatnya, banyak kilah-kilah itu. Jadi ini tentang kepesantrenan, nanti Pak Ustadz Ali Sabana banyak menyampaikan dengan Ustadz Jasmadi. Kemarin sudah workshop, ya ini sudah tingkat nasional dan sebagainya. Pembahasannya juga mungkin pembahasan yang masalah krusial di Muhammadiyah, juga pembahasan strategis. Karena pesantren ini sudah menjadi bagian tuntutan zaman. Tren sekarang adalah tren pesantren. Beda dengan dulu, waktu saya kecil trennya itu negeri dulu. Jadi orang wis lewat negeri wis. Wong wis ora tertarik mana kecuali sekolah-sekolah negeri yang memang berkarakter gitu, memang diminati. Disiplin, terus penanaman kedisiplinan, keagamaannya itu masih diminati itu. Tapi kalau sekolah-sekolah negeri yang standar biasa bae lah lewat siki. Kemudian anak sekolah negeri, anak madrasah entong muridnya. Ngono sih. Anak MI, anak SD ini bisa tong suwe-suwe karena apa? Kalah oleh sekarang spirit dari madrasah. Nah kita ini pesantren ini lebih dahsyat lagi. Nah ini maka mari kita jaga bersama-sama ya. Kemudian yang berikutnya saya mengingatkan kepada komitmen yang sudah ditandatangani ya. Makanya saya pertama yang teman pada diatur guru-guru pada orang pangkat pengajian pun tanda tangan iki tanda tangan ya kesadaran bahwa ini wis bareng-bareng nang kene ya Darul Ulum liyane pada nang SMK. Jadi konek sing ora mangkat pengajian ya gue kan berarti anu mengkhianati diri sendiri. Kecuali ada uzur secara syar'i kalau dalam bahasa agama ya harap maklum lah. Misalnya apa mriyang ya ora usah dipaksa ya. Tapi lu orang apa-apa, ngeliat acara, ngeliat alasan, urung apa-apa wis insya Allah aku ramangkan. Aduh, aku ya nusuk paham sing ya sok nangeri kayak gue. Angger lagi nang sandinge ngapa disengi orang gelem. Bahasa adoh gue mohon izin saya lagi di luar kota. Padahal lagi nang dalam kota ya pada bayar orang mangkat. Jadi aku ora dikabari dari orang mangkat. Jadi ini ya antara lain poinnya adalah patuh kepada persyarikatan ya, kita mengikuti keputusan persyarikatan, kemudian mengikuti kegiatan Muhammadiyah, mengikuti kegiatan ortomnya, termasuk besok kegiatan pramuktamar dan kegiatan muktamar. Paling tidak kita ini mensupport menjadi penggembira muktamar. Tapi kan untuk peserta ini, saya juga bukan peserta. Dari Menjenang tidak ada yang jadi peserta muktamar, tapi menjadi penggembira muktamar. Karena berkumpulnya orang banyak itu akan membuat persepsi orang itu menjadi semangat. Ya jebule aku batirake ya. Ujar aku dhewekan nang ring kampung, bosok wah banget ya. Iki kan seneng. Semangat maning. Iya. Tapi nek kumpulnya kental-kentil kayak nang pos ronda, kayak gaplean doang.
iki lho kebatire lemes. Tapi kalau ini kumpulan kan banyak ini kan semangat. Jadi kumpul nang taman akeh batire mung merasa semangat maning, sing mono semangat dari semangat maning. Jadi itu. Jadi silakan nanti kegiatan yang bisa diikuti. Kecuali ada halangan ya saya tidak ini. Maka di antara pengajian saya sudah memberi solusi nanti kepada Ustaz Jasmati. Tadi saya juga diprotes ini. Ya ora apa-apa amen lagi kan alternatif ya. Nanti yang nggak berangkat pengajian nanti ada alternatifnya. Sebenarnya saya menyandarkan kepada Pak Suwaji dan Pak Sentot untuk tapi ya pada baiknya orang tego aku neng ngomai wong jadi kan orang sedumai ya diingatkan begitu pada batire kayak gitu gue kayaknya orang tegele polisi kalau polisi kayak gue kayaknya gelem ya batirku gue ya masa harap dihukum mati ada ya sambo itu ya cermin kayak gitu sekarang. Alhamdulillah ya luar biasa. Moga-moga lulusan Darul Ulum dia nangkana aman orang kecipretan sambo. Jadi sebelum kasus itu sebulan sebelumnya ketemu itu alumni sini adik saya Rosid Asngaris ketemu karena dia menguji anak buahnya sambo yang memberikan sertifikat kepada seluruh polisi itu kan adik saya lembaganya itu. Iya baru gue terus sebulan kenal. Aku takoni Ros kowe dhewe duit ora nang sambo. Ya diboyong klope kondel pong. Itu dalam konteks dia bertugas ya. Tugas dalam ketika menjadi asesor ya. Sekarang lagi di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ya Pak Arya. Aku malah Surabaya Kalimantan Utara nang Blandi gitu ya. Ya kelayan pun santri neng kene alumni neng kene ya. Luar biasa. Jadi ini kembali kepada tadi spirit kepesantrenan. Nah kita yang dari pesantren Muhammadiyah, mari support kegiatan yang nyelakna waktu mangkat pengajian minimal sebulan sekali minimal. Engkau bengi mangkat ya. Ya mangkat baik untuk ngana. Next sing orang mangkat mengko maring Ustaz Jasmati lapor karena ada sesuatu yang memang tidak bisa harus tidak berangkat. Ya. Tapi semua majelis anak-anak jarang anu orang tua anak pembina atau anak-anak pengajar sudah anak pengajar daripada orang apa cicil kepriwe gue. Orang sing ngurusi kan dibayar kayak Pak Saiful siapa yang bayar jangan golek kentawilan ngalor ngidul domai wong teka-teka enggak amplop enggak proposal. Luar biasa. Jenengan ya nyun sewu ada imbal baliknya yang secara zahir secara lahiriah dari persyarikatan dari sekolah dari madrasah. Kalau kayak majelis Pak Saiful ngapa kayak? Tapi di balik itu beliau mendapatkan keberkahan dari jalan yang lain. Nah, jadi tambah semangat. Jadi besok silahkan tanggal 11 ya berangkat pada jalan sehat ngana nanti kalau pesir cara bahasa pesantrennya tadabur alam ya. Syukur nanti kalau di sana mau sama wali muridnya juga boleh. Saya sebenarnya mau mengusulkan plesir kalau wali murid berjalan-jalan kumpul nang di smart parenting nang hari Teluk Penyu. Wah keren sekali. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi kepala guru yang kreatif itu bisa memanfaatkan setiap momen. Anak Carefree mangkat SDPK wingi ya mangkat. Aku malah orang ngerti aku mandek kita shooting nah gitu. Jadi memanfaatkan setiap kesempatan. Jangan sampai terlewatkan. Kemudian nanti untuk muktamarnya itu tanggal 18 November ya 2022. Mangkat maning, plesir maning, maring Solo Perak lho. Dibanding korong-korong di besok Makassar lho ora bakal mangkat dewek lah. Ya, sing mangkat maring ana biyen siapa? Pak Saiful ya. Aku ya mungkin memantotok oleh kaos oblong. Nah. Ngesuk mari ngana plesir jalan-jalan. Nanti silahkan mau kemana setelah dari pembukaan muktamar. Mau ke Ponpes Imam Suhodo boleh. Mau mampir, mau tasyakuran di rumahnya Ustaz Jasmati ya silahkan. Mau katanya ke Tren Sain juga Sragen silahkan. Dimanfaatkan momen itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jadi ini benar kepesantrenan.
Kemudian yang berikutnya ini yang keempat tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk ke depan saya mau mengusulkan, mau menyampaikan nanti kita ada semacam pinjaman guru. Mengatasi kekurangan guru kita perlu ada pinjam guru. Apa bahasanya dulu yang pernah saya ikut Zoom dari PP Muhammadiyah, apa itu bahasanya? Jadi guru nang kana kon mulang nang kene, guru nang kene kon mulang nang kana, gantian sesuai dengan keahliannya karena kekurangannya itu. Kemarin kita pengalaman di lomba-lomba itu kita banyak sing kudune dewek menang, mesti menang tapi dewek orang menang. Karena apa? Orang melu. Aku ingin juri TIK misalnya ya, contoh ini kan contoh kecil ya. TIK lah sing melu beja bolu, juaranya tekan 6. Bok mesti menang nek melu lah. SD misalnya anak 5 gitu ya. Orang melu bingung kan ngomong juara main siapa ya, ini contohnya. Karena apa? Ketidakmampuan kita. Ya, jadi mungkin kalau kita antisipasi dari awal itu bisa. Kemudian lomba-lomba tahfidz misalnya, lomba tilawah misalnya, kita masih keteter ini ya. Supaya ini nanti bagaimana kita ada semacam klub-klub, grup-grup ataupun ekskul-ekskul yang ditangani secara serius dari awal. Nah, kita ngundang guru kaligrafi, nang Darul Ulum kayak anak kayak siapa Ustaz Jasmadi gue senulis-nulisnya apik kayak. Iya kayak senulis-nulisnya kan Madang kayaknya bisa bentuk kaligrafi kayak. Ustaz Jasmadi menang-menang kayak tulisannya apik banget misalnya. Latihan. Oh, kita dari warga Muhammadiyah siapa? Ada Pak Kiyong yang ngerti ya. Bisa dimanfaatkan itu. Saya dengar itu dari cerita-cerita teman-teman yang di Ma'arif itu, begitu udah ditujuk lomba, nang omah wis jujukna terus nang arep bapak kae kowe jajal. Nek ora nang bapake, nang dulure, nang gurune, nang tanggane, pokoke dijujukna terus mari sampai sing latih. Oh iya, aku kudu menang ya kowe. Nah, dhewek latihan anu bulan Agustus sing pirang-pirang kegiatan. Nek pas lagi kuberdok ya. Jadi mari kita nanti bersama-sama untuk saling sinergi di Muhammadiyah ini. Nanti akan saya rumuskan ke depannya di rakor kepala ya. Tapi ini sebagai gagasan saja. Jadi nanti kita tidak ada istilah kekurangan guru, ranana tenaga ahli, dua ahli kaligrafi, dua itu. Ambil dari sana. Ahli pidato siapa bisa. Ahli ini siapa dan sebagainya. Nah, ini kita nanti bisa. Kemudian bagi teman-teman nanti yang mungkin belum punya NPM bisa dibuatkan NPM, yang belum punya SK guru nanti bisa diusulkan ke PCM, nanti PCM meneruskan ke PDM ya. Nah, nanti untuk persyaratannya ya sebagaimana persyaratan ketika mengajukan lamaran itu, yang pokok adalah ijazah dan NPM atau kartu tanda anggota Muhammadiyah kalau yang sudah memiliki, atau pembaharuan SK. Misalnya SK guru tidak tetap menjadi guru tetap yayasan, minimal 2 tahun. Atau misalnya belum punya SK, berarti SK pertama diajukan SK-nya. Nah, ini nanti kepada daerah, nanti dari cabang bisa mengusulkan kepada daerah ya. Mungkin teman-teman, karena ini nanti menyangkut hak-hak panjenengan. Kalau di Pedanka ya di Dapodik ya. Kalau yang kita di Kemenag ya di Emis simpatika. Nek sing nang ari klene ya ana siaga. Oke banget. Kalau saya siaga sekarang. Ya, siki siaga nambah ana nilai rapote. Ya. Nggak tahu Pak Haryono sudah ada nilai rapotnya belum. Kalau yang PAI bisa ada nilai rapotnya, kon ngisi per anak, bayi nilai wah ya pinter sih berbasis dari online itu. Jadi itu nanti yang belum silakan diupayakan, diusahakan. Ini Pak Bambang, Pak Jasmadi, semuanya saja yang belum punya SK. Nah, pembagian tugasnya, jamnya dan sebagainya itu kan ya silakan diatur oleh kepala sekolah atau kepala madrasah masing-masing. Karena sebenarnya ketika awal masuk itu kan sudah kita seleksi, sudah kita tawari. Kayak kemarin ini yang ke SDMPK itu kan jurusan apa itu? Yang terakhir Pak Heru, jurusan sosiologi. Jurusan pendidikan sosiologi ya. Tapi meleburnya administrasi ya. Ya, itu nanti silakan disiasati.
Jadi ada penyiasatan dari segi realitas, ada penyiasatan dari segi emisinya nanti itu, supaya sama-sama bisa tercukupi dan bisa mendapatkan haknya, terutama berdasarkan skala prioritas ya. Misalnya yang lama, yang sudah punya kartu sudah menjadi guru tetap yayasan dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang terakhir ini tentang branding kemajuan sekolah. Saya mendorong kepada rekan-rekan ini untuk yang di Darul Ulum khususnya, kemudian juga yang SDPK sebagai bagian dari Darul Ulum ini, mari kita membuat inovasi tiada henti sebagaimana semboyan dari Suzuki apa ya? Ya, inovasi tiada henti. Jadi kita ini berusaha untuk menjadikan kreativitas ini bagian dari kehidupan kita. Maka panjenengan harus sering-sering membeli ide, harus sering-sering masuk kepada bursa ide, bursa gagasan. Ya, kita ini masih kalah marketnya dengan orang-orang mata sipit. Mata sipit kadang-kadang wong Cina jenengannya kalau jenengan Jawa. Ya mbok, merek-merek HP mbok kan pada jenengan Jawa. Oke. Jenengan Indonesia, padahal sing gawe untuk wong Indonesia. Nang Tasik, toko Cina sing terkenal banget jenengane Induk Jawa, toko tekstil Pong. Nah, langganan ya. Langganane kayane kaya. Iya, padahal wong Cina, karyane siapa wong Jawa. Nah, nanti kita ke depannya ini Darul Ulum ini menjadi mercusuar bagi kemajuan pendidikan khususnya di bidang pesantren, khususnya di Cilacap ini. Silakan berinovasi, khususnya yang muda-muda ini. Banyak-banyak belajar menguasai medsos. Kita sekarang senjatanya adalah medsos. Kasus Sambo itu terbuka karena apa? Karena medsos, dihajar terus sama medsos. Medsos gue udah WA gue kanggo. Orang kanggo WA, orang bisa mempengaruhi. Sing bisa mempengaruhi apa? YouTube, Facebook, Instagram. Itu bisa mempengaruhi pendapat, pola pikir dan seterusnya. Jadi, mari kita berusaha untuk membangun kreativitas, inovasi. Karena inovasi kita yang sekarang ini sudah ditiru plek-jiplek oleh yang lain. Sekolah-sekolah Muhammadiyah brandingnya tahfidz. Jadi sekolah lainnya wis tahfidz kabeh. Bahkan sekolah negeri sekarang sudah seperti nuansa pesantren siki. Apa meneh sing alumni nang ari Muhammadiyah. Sekolah nang ari mulang anak kultur Muhammadiyah digawa maring anak. Salat duha, murojaah, Asmaul Husna, hafalan surat pendek dan sebagainya. Kita unggulannya apa nanti? Nah, harus punya keunggulan. Maka potensi yang ada ini mari kita kerahkan untuk membranding kemajuan sekolah, madrasah dan pesantren kita. Tapi dimulai dari yang sederhana itu tadi yang saya sampaikan. Kebersihan dan kerapian cukup. Kelasnya rapi, kelasnya. Maka nanti kalau bisa ibu-ibu status ada ini ada lomba kelas. Silakan tiap bulan boleh, tiap minggu boleh. Ya. Ini sudah jalan ya, SDPK sudah jalan. Sekolah-sekolah yang lain sudah jalan. Sini wis jalan urung? Udah ya? Nah, kamar ya. Ya. Ya, silakan itu dilombakan semangat. Terus wali murid dilibatkan. Ya. Nah, ini dalam kegiatan-kegiatan nanti wali murid banyak dilibatkan yang sekiranya bisa, ya, sekiranya bisa dilibatkan. Lomba kebersihan kelas, lomba kreativitas kelas, lomba nanti kalau misalnya memungkinkan ada lomba masak, ada lomba-lomba yang lain yang sifatnya bisa membuat suasana itu lebih ceria. Untuk tingkat orang tua, pemberdayaan orang tua wali murid ini kayaknya lebih mudah yang di tingkat dasar ya, TK, SD, misalnya lomba masak wali murid ini ya, naik SD sih bisa. MTS, emang kayaknya mendenangin ya. Nah,
Adu-adu ya. Iya. Ya yang memungkinkan ketika ada event-event tertentu ini kepada. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, dari yang saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir ini, saya simpulkan yang pertama, mari kita belajar tentang keislaman secara utuh. Walaupun kita tidak hafal tapi tahu dari mana kita belajar. Setelah belajar kita mengajar. Kemudian yang kedua, mari kita berkomitmen menjadi warga persyarikatan. Ya. Jadi ya sebisanya semampunya lah, mangkatan. Tandane wong Muhammadiyah gue cara Pak Fakhrudin kepenak nek diundang mangkat. Orang akan semaya, yang benar orang mangkat ya pisan. Kemudian yang ketiga tentang kepesantrenan, mari kita jadikan pesantren sebagai keunggulan di Muhammadiyah ini dengan mengedepankan kebersihan, kerapian dan kedisiplinan serta kegiatan yang kreatif. Kemudian yang keempat tentang tenaga kependidikan nanti kita terus sempurnakan, dan yang terakhir yang kelima tentang branding kemajuan, mari kita membangun kreativitas, membangun inovasi supaya kita ini terus menjadi bagian dari memajukan persyarikatan. Amal usaha Muhammadiyah, maju bersama Muhammadiyah. Aum besar bersama Muhammadiyah, Muhammadiyah besar bersama Aum. Ini saling membesarkan. Ya. Di mana Aum besar Muhammadiyah mesti melu gede. Tapi nek Aum cilik Muhammadiyah melu cilik. Tapi nek Muhammadiyah gede Aum juga melu gede. Jadi saling terkait kita ini. Saya kira demikian Pak Bambang, Ustaz Ali dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan ya kita bisa dialog atau sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.